Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rabbiha nazirah. Karena memandang Tuhannya. Karena memandang Tuhannya, maka wajah-wajah tanda kurung orang mukmin pada saat itu adalah berseri-seri. Kalau sudah disambung dengan ayat berikutnya, maka ada kemungkinan besar bahwa karena dia sudah akrab dengan Al-Quran, karena dia sudah akrab dengan sirah Rasulullah, dengan perjalanan hidup para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, maka hampir dipastikan wajah-wajah mereka yang tahu dirinya itu akan menampakkan wajah yang amat berseri-seri. Karena apa? Karena memandang Tuhannya. Seperti sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, Allah itu Tuhan yang tidak mungkin ingkar janji. Kau akan melihat rupaku dalam wujud yang sesungguhnya, seril, senyata-nyatanya kelak. Wajar amat berseri-seri wajah mereka ketika berbondong-bondong menghadap Tuhannya. Kalau ayat ini ditafsirkan pada saat tepat Muhammad diturunkan, ada semacam legalitas, ada semacam hukum undang-undang yang tidak tertulis sah bahwa yang berseri-seri itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah mencapai setahap demi setahap level keimanannya, dari level imani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian level syari, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarang, sampai kepada tiap amalnya, sholatnya terlihat, puasanya terlihat, zakatnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbuka lebar sesuai dengan apa yang Allah telah terangkan di ayat-ayat sebelumnya. Engkau akan mampu melihat dan mendengar dalam kondisi yang sebenar-benarnya ketika engkau bertakwa kepadaku. Level takwa terendah, takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah, sampai kepada tahap mengamalkan apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarang, sampai kepada tahap hakikat. Jadi sudah tidak kaget lagi, karena sudah tahu aturan mainnya. Sudah tahu kita kalau mengikuti sebuah pertandingan apapun itu, kalau sudah tahu cara mainnya, ya sudah pasti tendang, sudah pasti paham. Jika dia berusaha sekuat tenaga latihan siang dan malam, walaupun kalah, dia sudah paham, oh ya sudah, mungkin aku kurang latihan, kurang fokus, kurang segalanya sehingga aku mengalami kekalahan. Namun dia sudah menyadari, dalam kondisi kesadarannya itu yang paripurna itu sudah paham. Sudah tidak ada penyesalan lagi ketika menghadap Allah. Karena penyesalan di sana itu sudah tidak berguna. Sudah ditutup cara mainnya. Engkau tidak bisa berbuat baik lagi ketika di hari penghisapan. Apa yang mau kau lakukan lagi?
Allah sudah pastikan amalanmu itu akan berguna ketika engkau hidup. Bahkan saking luar biasanya Allah menilai pahala-pahalamu itu dari hanya niat baikmu saja sudah Allah nilai. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk naik haji, tapi ada keinginan di hatimu itu untuk menghadap kepada Allah, engkau nilai. Allah nilai sebagai pahala haji. Jangan salah. Karena engkau tidak mau menikam teman sendiri, saudara sendiri, hantam kromo, sehingga engkau tidak memiliki rizki, tidak memiliki kemampuan finansial untuk naik haji, namun ada keinginan terbesarmu itu untuk naik haji. Allah sudah nilai ganjar dengan naik haji. Coba, ada Tuhan yang seperti itu. Namun engkau berniat buruk, engkau berniat jahat, engkau berniat untuk luar biasa melampiaskan kemaksiatanmu. Walaupun begitu luar biasa liarnya akalmu itu untuk berencana, berniat, namun ternyata tidak ada tindakan di dalam dirimu, di dalam kehidupan sehari-harimu, tidak diganjar sebagai pahala kejahatan. Karena tidak ada bukti. Itu luar biasa cara penilaian Allah kepada para manusia. Dan bukan hanya kepada pemeluk Islam saja. Namun ketika ayat ini ditafsirkan pada saat Muhammad diturunkan, karena musuh yang paling besar adalah memang kaum kafir Quraisy. Berikut para kolega-koleganya, baik itu pemeluk Kristiani, Yahudi, penyembah-penyembah dewa-dewa Persia, Yunani, dan lain sebagainya yang berusaha untuk memadamkan agama Islam. Namun di samping itu juga banyak dari kaum-kaum kafir juga yang menjadi pembela-pembela Rasulullah. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kan sangat jelas, terdengar begitu menyakitkan. Bagaimana baiknya kakeknya Muhammad tapi dicap sebagai penghuni neraka, coba, di kalangan Sunni. Sementara umat Syiah meyakini Islam itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad. Di sebagian Sunni pun meyakini hal itu. Jadi Abdul Muthalib itu Islam, Abu Thalib itu Islam, Khadijah itu Islam. Sudah tahu. Monoteisme itu sudah tahu. Karena janji Allah, meskipun seluruh dunia kafir, meskipun seluruh dunia tidak mau menyembah kepada Dia, Allah pastikan akan ada satu manusia yang masih menyembahnya, masih memujinya, masih mengharap pertolongannya. Jadi secara garis lurus Islam itu, dia dari sejak zaman Nabi Adam itu Islam. Mau agamanya berbeda, perkataannya, maksudnya mau perkataannya berbeda, bukan Islam. Kode etiknya tetap Islam, monoteisme. Hanya menyembah kepada yang satu, tidak dua, tiga, dan lain sebagainya. Allah pastikan pada saat itu wajah-wajah, jika dihilangkan kata mukmin di atas wajah-wajah mereka berseri-seri karena memandang aku. Ini adalah poin penting, ya. Enggak jaminan pemeluk Islam juga pada saat itu semuanya begitu berseri-seri. Akan kumakan sholat mereka, akan kumakan zakat mereka, akan kutimpakan kehinaan kepada mereka karena mereka telah menjual agama, menjual ayat-ayatku demi memuaskan hawa nafsunya untuk mencintai kehidupan dunia. Jadi berhati-hati dalam beragama itu adalah sesuatu yang sudah pakem jika dia terus menggali batinnya. Sudah pasti dia akan sampai kepada tahap itu.
Tidak bisa dipungkiri lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.